Hai guys, selamat bertemu lagi dengan Mimin di channel Nona Yuki. Channel ini berisi cerita-cerita silat romantis yang menyentuh hati dan mendebarkan. Mohon bantu subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5966-5967. Bukan, ini bukan ilusi. Dev berujar pelan sambil berjongkok. Ia menyentuh tanah dan mencabut sehelai rumput hijau. Daun rumput itu meninggalkan bekas getah di jarinya, dan ia bisa merasakan vitalitas yang nyata serta tekstur tanah yang lembab. Kali ini nyata, aku bisa merasakan hukum ruang di sini sangat stabil, seolah-olah tempat ini memang diikat di tengah kekacauan dunia luar agar tidak terpengaruh, jelas Dev. Aura kekacauan di tubuhku juga bereaksi, energi spiritual di sini sangat murni, ini adalah energi sumber asal. Mendengar itu, Raja Iblis Awan Merah baru bisa menghela napas lega, namun matanya tetap waspada. Baguslah kalau asli, tapi tetap saja aneh, tempat seindah ini di tengah badai kehampaan. Pasti ada sesuatu yang menjaga tempat ini tetap utuh selama ribuan tahun. Dev mengangguk setuju. Ia mengangkat tangannya, melihat token penunjuk jalan yang kini telah meredup total, menandakan tugasnya sebagai penunjuk arah telah selesai. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak di antara padang rumput. Meski pemandangannya indah, suasana di sini terasa sangat sunyi, seolah-olah waktu telah berhenti sejak lama. Lihat itu, Dev menunjuk ke arah hulu sungai. Di sana, di balik kabut tipis yang menyelimuti lereng gunung, tampak siluet sebuah bangunan kuno. Bangunan itu tidak megah seperti istana para dewa di surga ke-12, melainkan sangat sederhana sebuah pondok batu dengan atap jerami yang dikelilingi pagar kayu. Namun, di atas pondok itu, tampak pusaran energi spiritual raksasa yang berputar pelan, menarik energi dari seluruh penjuru mata ketiadaan. Itukah kediaman kultivator aliran udara yang dimaksud Musa? Gumam Awan Merah. Kelihatannya seperti rumah petani biasa. Kultivator aliran udara kuno mengutamakan kembali ke asal. Bagi mereka, semakin sederhana bentuk luar, semakin murni esensi dalamnya, sahut Dev. Jangan tertipu oleh tampilannya. Kau lihat pagar kayu itu. Raja Iblis Awan Merah memperhatikan lebih dekat. Matanya yang merah menyipit tajam. Tunggu, itu bukan kayu biasa. Tiap bilah pagarnya terbuat dari kayu penahan jiwa yang sudah berumur jutaan tahun. Gila, di luar sana, satu keping kecil saja sudah bisa membuat pakar alam dewa atas berkelahi sampai mati. Dan batu-batu di jalur setapak ini, semuanya adalah batu esensi 5 elemen kualitas tertinggi, tambah Dev, hatinya bergetar. Tempat ini adalah harta karun raksasa. Namun, saat mereka tinggal berjarak 100 meter dari pondok batu tersebut, langkah mereka terhenti secara serempak. Sebuah tekanan yang sangat kuno dan berat tiba-tiba turun dari langit. Tekanan ini tidak mengandung niat membunuh, namun begitu agung sehingga membuat tulang-tulang mereka berderit. Di depan gerbang pagar kayu, tiba-tiba muncul sesosok bayangan. Itu adalah seorang pria tua mengenakan jubah rami yang kasar, sedang memegang sapu lidi dan menyapu dedaunan dengan tenang. Sosoknya tampak transparan, jelas bukan tubuh asli melainkan sisa proyeksi kesadaran atau roh penjaga. Pria tua itu berhenti menyapu, lalu mengangkat kepalanya. Matanya yang keruh seolah-olah mampu menembus raga fisik dan melihat langsung ke dalam jiwa Dev. Sudah berapa lama ya? Ribuan tahun. Akhirnya ada yang berhasil menembus mata ketiadaan. Suara pria tua itu terdengar parau namun bergema seperti suara kuno dari dasar bumi. Ia menatap Dev, lalu matanya terpaku pada tanda di punggung tangan Dev. Kekacauan, 5 elemen, api sejati, dan darah naga emas. Pria tua itu sedikit terkejut, senyum tipis muncul di wajahnya yang keriput. Menarik, sangat menarik. Anak muda, kau datang membawa kunci yang berat, namun apakah kau memiliki wadah yang cukup kuat untuk menampung warisan tuanku? Junior Dev datang mencari petunjuk untuk menyatukan kekuatan dan meningkatkan kultivasi. Dev membungkuk hormat dengan hikmat. Kultivasi. Pria tua itu tertawa kecil. Tuanku tidak mengenal istilah kultivasi yang kalian gunakan sekarang. Beliau hanya mengenal udara. Jika kau bisa menghirup udara di sini tanpa meledak, barulah kau punya kualifikasi untuk masuk. Tiba-tiba, pria tua itu mengayunkan sapu lidinya ke arah mereka. Wus, bukan angin biasa yang menerjang, melainkan aliran udara sumber asal yang sangat padat dan berat. Tekanannya seolah-olah ada sebuah gunung yang menghantam dada mereka secara langsung. Dev menyapu pandangannya ke sekeliling, sementara bintang sumber asal ilusi di dalam ruang sumber asalnya memancarkan cahaya yang redup. Sesaat kemudian, ia menggelengkan kepalanya dan berujar, ternyata, kali ini benar-benar nyata. Baguslah, Raja Iblis Awan Merah menarik napas dalam-dalam. Di dalam mata ketiadaan ini memang ada dunia lain.
Tapi, terlalu sunyi yang terasa agak aneh. Dev merasakan hal yang sama. Meski pemandangannya indah, namun ia merasa ada sesuatu yang kurang dari segi vitalitas yang sesungguhnya. Rusa spiritual dan bangau putih itu memiliki tatapan mata yang agak kosong, dan gerakan mereka seolah-olah mengikuti pola yang sudah ditentukan. Terlebih lagi, ia bisa merasakan secara tajam adanya sebuah medan yang sangat samar namun luar biasa besar di antara langit dan bumi ini. Medan itu mirip dengan segel formasi, namun lebih terasa seperti hukum alam yang melekat pada dunia ini. Ia kembali mengeluarkan token penunjuk jalan. Kali ini, token tersebut tidak lagi menunjukkan arah tertentu, melainkan terasa panas dengan cahaya simbol yang berkedip-kedip, seolah-olah sedang beresonansi dengan sesuatu di tempat ini. Kediaman itu pasti berada di kedalaman surga dunia ini. Mari bertindak hati-hati, tempat ini sama sekali tidak sederhana. Dev menyimpan kembali tokennya, menggenggam pedang pembunuh naga, dan memimpin jalan menyusuri aliran sungai menuju ke dalam. Raja Iblis Awan Merah mengikuti dari belakang dengan kesadaran iblis yang terfokus penuh untuk mendeteksi bahaya apapun. Awalnya perjalanan mereka tenang, kecuali lingkungannya yang terlalu sempurna sehingga terasa kurang nyata. Dev bahkan sempat memetik beberapa tanaman obat yang tampak memiliki energi spiritual melimpah. Saat mereka melewati hutan bambu lebat yang daunnya menyerupai giok hijau, keduanya berhenti secara serempak. Mereka ingat bahwa di titik inilah rombongan Sekte Yukuan diserang sebelumnya. Namun, itu terjadi di dalam ilusi, bukan di mata ketiadaan yang asli. Meski begitu, mereka tetap merasa tidak tenang saat sampai di sini. Dev, menurutmu apa kita juga akan diserang di sini? Tanya Raja Iblis Awan Merah. Seharusnya tidak, karena ini bukan ilusi, ini adalah mata ketiadaan yang nyata. Jika, ucapan Dev belum selesai saat pemandangan di sekitar mereka mendadak berubah drastis. Hutan bambu menghilang, gunung hijau dan air jernih pun luntur. Sebagai gantinya, mereka kini berada di tengah ruang angkasa yang luas tanpa batas, dengan pijakan berupa permukaan meteorit yang dingin dan keras. Sekeliling mereka sunyi senyap, hanya ada kerlip bintang di kejauhan, serta serpihan benda angkasa dan debu yang melayang di dekat mereka. Ilusi, Raja Iblis Awan Merah terkejut. Ia mengayunkan cakarnya, menghancurkan sebuah meteorit kecil yang melayang di dekatnya. Teksturnya terasa sangat nyata, tidak sepenuhnya ilusi. Dev mengerutkan dahi. Ia merasa hubungannya dengan dunia luar melemah drastis, dan aliran kekuatannya di dalam tubuh menjadi agak tersendat. Ini adalah pergantian ruang, atau penindasan domain. Kita telah ditarik ke dalam sebuah ruang uji coba khusus. Dev yakin ini adalah ruang yang nyata, bukan ilusi. Mengingat ia memiliki sumber asal ilusi, mustahil ia tidak menyadarinya jika ini hanya tipuan mata. Penjelasan yang paling masuk akal adalah mereka berdua telah ditarik ke dimensi lain oleh sebuah kekuatan besar. Mungkin dimensi ini tumpang tindih dengan mata ketiadaan, sehingga bagi mereka, mata ketiadaan seolah-olah runtuh dan menyingkap ruang lain. Baru saja Dev selesai bicara, titik-titik cahaya bintang di depan mereka berkumpul dan membentuk 3 sosok yang kabur. Perlahan sosok itu menjadi jelas, 3 pria mengenakan jubah rami kuno dengan rambut yang digelung tinggi. Wajah mereka tampak buram, namun memancarkan aura yang sangat tua dan agung. Mereka tidak memegang senjata, hanya berdiri dengan tenang, namun seolah menyatu dengan seluruh jagat raya, memancarkan tekanan yang menyesakkan napas. Apakah ini sisa proyeksi kultivator aliran udara purba, atau perwujudan dari segel penghalang? Batin Dev waspada. Meskipun intensitas energi ketiga sosok ini sepertinya tidak melampaui tingkatan alam dewa langit, namun esensi kekuatan serta cara mereka menggunakannya memancarkan kengerian yang sangat murni. Sosok yang di tengah perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Dev. Sebuah suara agung dan dingin bergema langsung di dalam lautan kesadaran mereka, kultivator generasi masa depan, jika ingin memasuki kediaman kami, kalian harus melewati 3 ujian. Ini adalah ujian pertama, menguji pengendalian kekuatan dan kemampuan beradaptasi kalian. Hancurkan proyeksi kami, atau bertahanlah selama 1 pembakaran dupa tanpa kalah, maka kalian akan lulus. Begitu ucapan itu selesai, ketiga sosok tersebut bergerak secara bersamaan tanpa cahaya mantra yang mewah maupun dentuman yang menggelegar. Sosok di sebelah kiri melangkah maju, meteorit di bawah kakinya hancur menjadi debu tanpa suara, dan ia melesat layaknya peluru kendali menuju Raja Iblis Awan Merah. Ia melayangkan 1 tinju. Angin tinjunya begitu padat, menekan udara hingga membentuk gelombang kejut putih yang kasat mata. Dimanapun tinju itu lewat, ruang di sekitarnya berdesir halus. Sosok di sebelah kanan merentangkan tangan, cahaya bintang berkumpul dan membentuk cambuk bintang yang bercahaya. Ujung cambuk bergetar seperti lidah ular berbisa, mengunci posisi Dev. Gerakannya sangat rumit dan tidak terduga, mengandung niat untuk mengunci ruang. Sosok di tengah adalah yang paling unik. Ia tidak menyerang secara langsung, melainkan duduk bersila dan membentuk segel tangan yang aneh.
Seketika, Dev dan awan merah merasakan gravitasi di ruang bintang ini melonjak puluhan kali lipat. Terlebih lagi, arah gravitasi terus berubah-ubah secara mendadak, terkadang menarik ke bawah, terkadang menyentak ke samping, sangat mengganggu keseimbangan dan pengerahan tenaga mereka. Teknik yang sangat aneh, raung Raja Iblis Awan Merah. Tubuh iblisnya membesar saat ia mencoba menahan tinju kuno yang menyerang itu. Boom! Benturan antara cakar dan tinju menghasilkan dentuman berat seperti guntur. Raja Iblis Awan Merah secara mengejutkan terpental mundur 3 langkah, sementara gelombang kejut dari angin tinju meninggalkan beberapa bekas luka berdarah di lengan iblisnya. Sial, tenaganya besar sekali. Dan kekuatannya sangat padat. Di sisi lain, Dev mengayunkan pedang pembunuh naga, memancarkan aura pedang untuk mencoba memutus cambuk bintang. Namun, cambuk itu sangat lincah, seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Ia tidak berbenturan langsung, melainkan terus meredam dan membelokkan tenaga pedang Dev. Hal ini membuat Dev merasa sesak karena kekuatannya seolah tidak memiliki sasaran. Ditambah lagi gravitasi yang berubah-ubah membuat langkahnya terhuyung dan serangan pedangnya seringkali meleset. Kita tidak bisa terus begini. Kilatan tajam muncul di mata Dev. Ia sadar bahwa cara bertarung ketiga proyeksi ini sangat berbeda dengan kultivator zaman sekarang yang lebih mengutamakan pelepasan energi dan perubahan wujud energi. Mereka lebih fokus pada pemadatan esensi kekuatan dan pengendalian lingkungan. Karena kalian menguji pengendalian, maka rasakan pengendalianku. Dev menarik napas dalam-dalam. Ia tidak lagi mengejar keindahan atau daya ledak jurus pedangnya, melainkan memusatkan seluruh kesadarannya ke dalam tubuh. Di dalam pusat energinya, bintang sumber asal mulai memancarkan cahaya. Ia mencoba menggerakkan 4 jenis kekuatan yang telah menyatu secara awal, bukan sekadar menumpuknya, melainkan mencari titik resonansi di antara mereka. Dapatkan Dev menguasai ujian pengendalian kekuatan ini dengan menyelaraskan 4 kekuatannya. Apakah Anda ingin saya melanjutkan ke bab pertempuran ujian pertama ini? Bersambung.